Halo teman IDEAS, berjumpa lagi bareng Safitri kali ini di segmen IDEAS Talk ya. Untuk teman IDEAS yang baru bergabung juga dan belum tahu IDEAS Talk ini kayak gimana. Nah, IDEAS Talk merupakan konten yang menyajikan informasi seputar pendidikan, scholarship, dan pengetahuan umum lainnya. Dan kali ini Safitri mau bagi tips buat teman IDEAS, alasan menarik supaya lolos tes wawancara beasiswa luar negeri. Nah, berbicara soal beasiswa, tentunya teman IDEAS juga udah mengetahui ada beberapa persyaratan dan tahap seleksi yang harus kamu penuhi. Di antaranya adalah tes administrasi, ada tes wawancara juga ya. Dan sebagai pemburu beasiswa, kita juga udah paham seleksi administrasi yang dimaksud ini adalah pengumpulan berkas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. FYI, berkas yang dimaksud adalah ijazah, ada transkrip nilai juga, sertifikat bahasa atau TOEFL atau IELTS, dan motivation letter ataupun essay, salinan paspor, terjemahan dokumen, ada kurikulum vitae, dan pas foto. Jadi kalau lolos berkat administrasi, otomatis nanti akan membuka peluang untuk masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tes wawancara. Nah, tes wawancara inilah tahap akhir yang menentukan apakah beasiswa bisa diperoleh ataupun tidak. Nah, interviewers atau pihak sponsor juga akan bertanya lebih detail terkait essay atau motivation letter yang telah diajukan sebelumnya. Seberapa bagus dan layaknya kamu untuk mendapatkan beasiswa? Tidak perlu bingung ya, karena simpelnya kamu bisa jelaskan saja yang sudah tertulis di essay sebelumnya. Jadi setidaknya ada 3 poin yang bisa jadi alasan untuk kamu pantas mendapatkan beasiswa ini. Nah, oleh karena itulah penting sekali untuk dipersiapkan dari sekarang ya. Yang pertama adalah latar belakang pendidikan. Basic pendidikan perlu dijelaskan supaya interviewers bisa mengetahui bidang apa yang kamu minati dan kuasai. Jurusan yang relevan tentu dapat menjadi nilai plus ya, dan akan tetapi tidak menjadi satu-satunya penentu, karena siapapun bisa melakukan lintas jurusan asalkan didukung dengan pendidikan yang lainnya. Oleh karena itulah penting sekali untuk menjelaskan latar belakang pendidikan yang selama ini telah ditempuh, baik pendidikan formal, informal, maupun pendidikan non-formal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang ditempuh di sekolah ataupun kampus, dan seperti yang kita ketahui, pendidikan informal itu diperoleh dari pelatihan seperti seminar, ada juga workshop, ada konferensi, ada short course, dan lain sebagainya. Sementara non-formal itu diperoleh dari belajar mandiri melalui platform yang beragam seperti buku misalnya, YouTube, sosial media, dan yang lainnya. Nah, tunjukkan bahwa kamu adalah seorang pembelajar yang baik dan tekun pada bidang yang digeluti. Nah, cuma sebanyak apapun pendidikan yang telah ditempuh, cukup jelaskan bidang yang relevan dengan jurusan yang akan diambil saja ya. Yang kedua adalah pengalaman. Ini adalah alasan yang paling berpengaruh karena interviewers nantinya akan mempertimbangkan keaktifan kamu. Penting sekali loh ternyata untuk kamu menjelaskan pengalaman selama beberapa tahun terakhir. Kamu bisa jelaskan semenarik mungkin, tidak perlu hebat-hebat, hal sederhana pun juga bisa kamu kemas menjadi sesuatu yang menarik. Sampaikan kontribusi yang telah kamu lakukan bahkan dalam lingkup kecil sekalipun. Nah, mungkin teman IDEAS juga pernah menjadi volunteer, ikut program mengabdi, magang, ataupun pernah bekerja. Nah, interviewers nanti akan menghargai jawaban kamu dan memandang kamu sebagai pemuda atau pemudi yang layak diberi beasiswa. Dan kalau kamu ngerasa belum punya pengalaman yang menonjol, masih ada kesempatan dan waktu untuk mencari pengalaman tersebut. Yang ketiga adalah rencana masa depan. Berbicara soal beasiswa berarti kita akan berbicara tentang masa depan juga ya. Kamu mengejar beasiswa pastinya juga punya tujuan dan harapan jangka panjang kan. Nah, kalau teman IDEAS bisa pikirkan dari sekarang, rencana apa yang akan kamu kerjakan kalau misalnya kamu berhasil mendapatkan beasiswa di luar negeri? Misalnya rencana kamu setelah studi di luar negeri adalah ingin memperbaiki pendidikan di daerah kamu, dan ini bisa banget. Tapi berikan jawaban yang konkret juga ya. Contohnya menjadi guru, ataupun membuat sekolah, bisa rumah baca, ataupun bercita-cita ingin menjadi menteri pendidikan.
Nah, kamu bisa ceritakan planning masa depanmu segamblang mungkin, jadi interviewers nanti ngerasa yakin buat memilih kamu untuk menjadi kandidat penerima beasiswa. 3 poin tadi penting banget dipersiapkan dalam sebelum teman IDEAS mendaftar beasiswa ya. Jadi berburu beasiswa bukan sekedar ajang buat jalan-jalan ataupun menambah postingan keren di sosial media kamu. Itu bonus sih sebenarnya, tapi yang terpenting jadikan beasiswa ini jembatan untuk mewujudkan cita-cita mulia kamu di masa depan. Itu tadi pembahasan kita seputar beberapa hal yang bisa kamu raih juga apabila teman IDEAS ini lolos dalam mendapatkan beasiswa. Dan beberapa alasan keren tadi menjamin kalau kamu bisa lolos dapat beasiswa favorit kamu ya. Dan itu tadi untuk IDEAS Talk kali ini. Semangat juga untuk teman IDEAS, dan jangan lupa untuk subscribe buat tunjukkan dukungan kamu terhadap channel IDEAS for Indonesia. Komen juga untuk pembahasan IDEAS Talk berikutnya, kamu pengen kita bahas tentang apa, bisa komen di bawah ya. Semangat terus, dan sekali lagi sampai ketemu di IDEAS Talk berikutnya. Change your life, start from IDEAS.